Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah dalam kasus Rempang khususnya. Bagi mereka-mereka Gus Paki ini, yang Gus Paki mencari ya, suaranya Gus Paki, yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh, maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan, bahkan kalau perlu aparat Hankam sekaligus, itu untuk berlaku dengan tegas. Karena menjelang tahun-tahun politik, maka akan sangat mudah untuk diobok-obok dan dibelokkan ke kepentingan-kepentingan politik praktis. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait soal kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang kemudian di framing habis-habisan oleh para kadrun, dan salah satunya adalah Mufti Petamburan, siapa lagi kalau bukan Pak Rizik, yang memberikan provokasi terhadap rakyat di Rempang. Dan saya kira upaya ini dilakukan dalam kerangka untuk melawan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita tahu bahwa seluruh stakeholder di negeri ini sudah turun tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk saya kira Menko Polhukam juga sudah mengeluarkan pernyataan, termasuk Panglima TNI juga sudah minta maaf dengan pernyataannya. Dan yang terakhir adalah Menteri Investasi, yaitu Pak Bahlil itu juga sudah membuat kesepakatan dengan para pemuda dan masyarakat di Rempang terkait soal proyek tersebut, agar semua pihak bisa menyadari ini, bahwa negara kita dalam situasi untuk mau membangun, tetapi juga negara tidak boleh sewenang-wenang kepada rakyat. Karena itulah kemudian Menteri Bahlil punya inisiatif membuat semacam kesepakatan dengan masyarakat warga yang ada di sana. Nah, dari situ lalu ada beberapa anak NKRI yang selama ini sudah sangat sibuk berjibaku dengan nasab, dan kali ini karena memang mereka-mereka ini sangat mencintai NKRI, juga mengingatkan kepada mereka-mereka yang selalu melakukan perimingan jahat terhadap pemerintah, terutama dalam kasus ini, yang kita tahu Pak Rizik sudah berpidato dengan lantang, tegas, melakukan provokasi terhadap rakyat. Oleh karena itu Gus Fuad Beret dan Kiai Imad maupun Gus Paki bersuara dan sangat meradang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rizik Syihab. Coba kita dengar secara seksama videonya. Antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah dalam kasus Rempang khususnya. Pemerintah melalui Menteri Bahlil tadi sore sudah membuat pernyataan, sudah membuat kesepakatan dengan pemuda Melayu untuk menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat. Negara wajib untuk memperhatikan hak-hak rakyat, dan kepada rakyat wajib untuk menjaga ketertiban sehingga kedamaian yang kita inginkan bersama akan terwujud. Kita rakyat pribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri, dan kami menyuruhkan agar pemerintah harus memihak rakyat, menyelesaikan seadil-adilnya kepentingan rakyat Rempang, sehingga rakyat Rempang mendapatkan hak-haknya yang harus mereka dapatkan. Kan bagi mereka-mereka Gus Paki ini, yang Gus Paki mencari ya, suaranya Gus Paki, yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh, maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan, bahkan kalau perlu aparat Hankam sekaligus, itu untuk berlaku dengan tegas. Karena menjelang tahun-tahun politik,
maka akan sangat mudah untuk diobok-obok dan dibelokkan ke kepentingan-kepentingan politik praktis. Kami tidak ingin bahwa anak bangsa diadu domba dan oleh mereka-mereka orang-orang yang selalu hidup dan mencari makan dari peristiwa-peristiwa, menunggangi peristiwa-peristiwa ini untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Biarkanlah masyarakat dengan pemerintah bernegosiasi, mendapatkan keadilan dengan cara dialogis yang baik. Saya yakin pemerintah akan berpihak kepada masyarakat dan masyarakat juga bisa memperjuangkan dirinya untuk berdialog dengan sehat dan baik. Dan bagi para provokator harus dituntas sampai ke akar-akarnya, harus dihabisi dan ditindak dengan tegas. Terima kasih. Dan untuk masyarakat, jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Jangan pernah percaya. Merdeka! Merdeka! NKRI! Pancasila! Oke, jadi memang seyogianya begitu ya. Jadi kita sebagai anak bangsa harus memiliki jiwa patriotisme. Bagaimana kita bisa berlaku adil terhadap pemerintah dan juga terhadap rakyat. Maksudnya berlaku adil terhadap pemerintah, bahwa upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus diapresiasi, dan pemerintah juga harus bagaimana caranya supaya betul-betul berlaku adil terhadap rakyat, terutama dalam kasus Rempang ini. Dan satu catatan penting dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, Kiai Imad maupun Gus Paki, agar provokator itu ditangkap. Dan jelas sekali dalam narasi yang dibangun oleh Gus Fuad Pleret, salah satu provokatornya itu ya Rizik Syihab ini. Dan boleh jadi seperti yang disampaikan oleh Gus Paki, bahwa memang ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan. Apalagi kita tahu bahwa gerombolan-gerombolan ini memang acap kali menggunakan atau memanfaatkan situasi kekacauan atau kekisruhan masyarakat, lalu mereka ada di tengah-tengah, tampil seolah-olah menjadi pejuang. Bisa dibayangkan kalau narasi yang terhembus ke mulutnya itu bahwa masyarakat di sana itu ditangkapi, terutama yang menyuplai makanan katanya. Termasuk dapur umum yang sudah disiapkan itu semua dibongkar oleh aparat, dan bahkan Abdul Somad katanya dipanggil oleh aparat kepolisian. Padahal faktanya itu tidak demikian, karena itu juga sudah diklarifikasi oleh Humas Mabes Polri terkait soal apa yang dinyatakan oleh Bung Rizik itu di dalam videonya. Karena itu kalau saya memang negara harus betul-betul bagaimana caranya supaya orang-orang yang berperilaku buruk, menyebar hoaks dan memprovokasi masyarakat ditangkap, terutama Mufti Petamburan ini, Imam Besar FPI, yang selama ini memang kerjanya memanfaatkan situasi bangsa kita, selalu mengambil manfaat di situ seolah-olah menjadi pahlawan di tengah-tengah siang bolong. Nah, inilah pekerjaannya mereka. Untungnya rakyat sudah tahu bagaimana pola kerja mereka, rakyat sudah cerdas, dan kita berharap akan banyak lagi orang-orang yang tampil ke muka, terutama ulama-ulama kita seperti Gus Fuad Pleret, kemudian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ataupun misalnya Gus Paki, yang tidak saja peduli dengan persoalan nasab Kanjeng Nabi, tetapi juga peduli terhadap NKRI. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa, dan kita harus hormat terhadap upaya-upaya mereka dalam rangka bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.